Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas eksponen bagian yang ke-6, tapi pada video kali ini kita akan sedikit melupakan tentang persamaan dari bentuk eksponen. Kita akan beralih ke pertidaksamaan dari bentuk eksponen. Bagi yang belum like dan subscribe, silakan like sama subscribe. Mumpung like sama subscribe-nya masih sifatnya gratis ya, belum bayar. Oke, kita langsung saja ke pertidaksamaan dari bentuk eksponen. Jadi konsep dari pertidaksamaan bentuk eksponen ini intinya sama kayak persamaan eksponen. Kalau di kiri ada A pangkat, di kanan ada A pangkat, maka A yang di kiri dan di kanan bisa dicoret. Maka gimana perhitungannya? Kita langsung mulai. Kalau seandainya karena di sini ada A pangkat, A yang di kiri dan A yang di kanan bisa dicoret, maka apa yang terjadi? Maka ada dua kemungkinan yang terjadi di sini. Kemungkinan pertama si fx itu kurang dari gx, artinya tandanya di sini kurang. Jadi artinya tandanya di sini nggak berubah ya, jadi ini kurang dari tetap kurang dari. Nah, jadi kapan tandanya nggak berubah? Jika A yang dicoret ini lebih besar daripada 1 ya, atau lebih besar daripada 0 atau lebih besar daripada 1. Jadi tandanya di sini akan tetap. Nah, tapi pertidaksamaan ini ingat nggak selalu diwakili oleh tanda kurang dari ya. Jadi bisa kurang dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari atau lebih dari sama dengan. Yang pasti tandanya di sini nggak pernah sama dengan, karena kalau sama dengan jadi persamaan. Jadi tanda di sini tanda pertidaksamaan ya. Oke, yang kedua di sini fx lebih besar daripada gx, atau tandanya di sini berubah. Kapan tandanya di sini berubah? Kalau A yang kamu coret itu berada antara 0 sampai 1. Jadi tandanya di sini berubah. Jadi kalau misalnya A yang dicoret ini misalnya setengah kayak gitu, sepertiga, maka tandanya berubah. Oke, kita langsung saja lihat perhitungannya. Di contoh nomor 1, jika di sini katanya jika 3 pangkat 5x min 1 kurang dari 27 pangkat x plus 3. Di sini ada 3, di sini ada 27. Sekarang karena di kiri ada 3 pangkat, maka di kanan juga harus dibuat dalam bentuk 3 pangkat. Sekarang apa hubungan antara 3 dan 27? Berarti 27 itu bisa dibuat 3 pangkat 3. Oke, kita langsung hitung aja. Berarti di sini 3 pangkat 5 x min 1 kurang dari 27 itu berarti 3 pangkat 3 ya, dipangkatkan lagi dengan x ditambah dengan 3. Berarti ini 3 pangkat 5 x min 1. Masih ingat persamaan sifat dari eksponen? Kalau seandainya A pangkat M ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya cenderung dikali ya, M dikali dengan N. Berarti ini sama saja 3 pangkat kalikan 3 dikali X berarti 3X ditambah 3 dikali 3 berarti 9. Karena di kiri ada 3 pangkat, di kanan ada 3 pangkat, berarti 3 yang di kiri dan di kanan bisa dicoret. Maka hasilnya tinggal berapa di sini? 5x min 1 kurang dari 3x ditambah 9. Sekarang lihat tandanya di sini tetap kurang dari, nggak berubah. Karena kenapa? Karena yang dicoret di sini adalah 3. 3 itu kan lebih besar daripada 0 kayak gitu ya. Maka karena yang dibutuh nilai kita cari nilai x, berarti 5x ini positif pindah ke kiri jadi negatif ya. Kurang dari 9 berarti min 1 pindah ke kiri jadi plus 1 ya. Berarti 5x dikurang 3x berarti 2x kurang dari sama dengan 10, berarti hasilnya x kurang dari 10 dibagi 2. Berapa 10 bagi 2? Berarti 5. Oke, inilah penyelesaiannya. Oke, bisa lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2, 1/4 pangkat 3x min 1 katanya lebih dari 1/32 pangkat 2x plus
10. Sekarang apa hubungan antara 4 dan 32? Tentu ada hubungannya ya. 4 ini bisa dibuat 2 pangkat 2. 32 ini berarti bisa dibuat 2 pangkat 5. Nah, itu hubungannya ya, karena eksponen ini selalu berhubungan dengan yang namanya pangkat. Oke, coba kita kerjakan. Berarti ini 1/4 itu 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3x min 1 lebih dari 32 itu 1/2 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 2x ditambah dengan 10. Ingat, kalau seandainya ada A pangkat n pada posisi bawah ini, kalau dinaikkan ke atas, pangkat positif naik ke atas, dia jadi negatif ya. Berarti ini bisa dibuat 2 pangkat min 2 dipangkatkan lagi dengan 3x min 1 lebih dari 2 pangkat 5 dinaikkan ke atas jadi 2 pangkat min 5 dipangkatkan lagi dengan 2x ditambah dengan 10. Tadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi cenderung pangkatnya dikali ya, berarti min 2 dikali 3 berarti min 2 kali 3 berapa? Min 6 ya. Min 6x min 2 dikali min 1 jadi plus 2 lebih dari 2 pangkat ini dikalikan ya, min 5 dikali 2 berarti min 10x, min 5 dikali 10 berarti min 50. Karena di kiri ada 2 pangkat, di kanan ada 2 pangkat, 2 yang di kiri dan di kanan bisa dicoret, tinggallah min 6x ditambah 2. Nah, tandanya tetap ini enggak berubah karena yang dicoret di sini angka 2. 2 itu kan lebih besar daripada 1 ya. Min 10x min 50. Oke, kita butuh nilai x, tinggal dipindahkan. Min 6x ini plus, pindah ke kiri jadi ini min, pindah ke kiri jadi plus, lebih dari berarti min 50, ini plus 2 pindah ke kanan jadi min 2. Maka hasilnya min 6x plus 10x, min 6 plus 10 berarti tinggal 4x ya. 4x lebih dari min 50 min 2 berarti hasilnya jadi min 52. Maka x itu lebih dari min 52 dibagi 4. Berapa 52 dibagi 4? Berarti 13. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini yang ditanya nilai x ya, nilai x yang memenuhi 1/8 pangkat 2x min x kuadrat kurang dari 2 pangkat x kuadrat min 3x plus 5. Nah, sekarang hubungannya kemana? Di kiri ada 2 pangkat, di kanan ada 2 pangkat, maka si 8 ini harus juga dibuat dalam bentuk 2 pangkat. Berarti 8 itu bisa dibuat 2 pangkat 3 ya. Oke, kita coba ganti dulu ini. Oke, kita coba jawab di sini. Berarti kalau dijawab 1/8 itu 2 pangkat 3 ya, dipangkatkan lagi dengan 2x min x kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat x kuadrat dikurang 3x ditambah dengan 5. Tadi kalau ada bilangan berpangkat pada posisi bawah kayak gini, dinaikkan ke atas pangkatnya berubah jadi negatif ya. Pangkat 2x min x kuadrat kurang dari 2 pangkat x kuadrat dikurang 3x ditambah dengan 5. Ini ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi jadi pangkatnya jadi dikali ya tadi ya, berarti ini ke sini berarti min 6x min 3 dikali min x kuadrat jadi plus 3x kuadrat kurang dari 2 pangkat x kuadrat min 3x ditambah dengan 5. Oke, sudah terbentuk pertidaksamaan karena di kiri ada 2 pangkat, di kanan ada 2 pangkat, 2 yang di kiri dan di kanan bisa dicoret. Maka tinggallah di sini min 6x ditambah dengan 3x kuadrat. Tandanya tetap. Kenapa tandanya tetap? Karena ini dicoret di sini angka 2 ya. X kuadrat dikurang 3x ditambah dengan 5. Oke, kita butuh x kuadrat, tinggal pindahkan semua angka yang di ruas kanan. Jadi kita nolkan ke ruas kanan. Berarti kalau dipindahkan ke sini min 6x ditambah dengan 3x kuadrat
plus x kuadrat pindah ke kiri dia jadi min x kuadrat, min 3x pindah ke kiri jadi plus 3x, min 5 kurang dari 0. Jadi semuanya kita pindahkan ke kiri. Tinggal diatur 2x kuadrat dikurang x kuadrat, 3x kuadrat dikurang x kuadrat jadi 2x kuadrat ya. Min 6x plus 3 jadi min 3x min 5 kurang dari, ini ada sama dengannya ya, kurang dari sama dengan 0. Oke, tinggal difaktorkan. Kalau bingung memfaktorkan karena di depan x kuadrat ada angka 2, gimana kemarin 2 ini ditarik ke belakang ya. Berarti hasilnya jadi x kuadrat min 3x min 2 kali 5 berarti 10 kurang dari 0. Kita coba faktorkan. Berarti x kuadrat itu perkalian antara x dan x. 10 berapa? 10 itu otomatis 5 kali 2 ya, supaya dapat min 3. Berarti di sini min, di sini jadi plus. Jangan lupa dapat 10 tadi gara-gara kita kalikan angka 2 ke belakang. Maka hasilnya jangan lupa ini dibagi lagi dengan 2. Tidak pula di sini x min 5/2 dianggap sama dengan 0, maka dapatlah x yang pertama itu sama dengan 5/2. Atau dapatlah di sini x plus 2 bagi 2 berapa? 1 ya, sama dengan 0, maka dapatlah di sini x yang kedua itu sama dengan plus 1 pindah ke sini jadi min 1. Nah, sekarang gimana penyelesaiannya? Berarti penyelesaiannya di sini harusnya kita menggunakan yang namanya garis bilangan ya. Jadi supaya jangan repot penggunaan garis bilangan itu bisa dipakai konsep cepatnya ya. Jadi konsep cepatnya gini. Kalau seandainya ketemu tanda tapi syaratnya harus positif ya. Jadi syaratnya harus bilangan depan x kuadrat ini, koefisien dari x kuadrat ini di depan x kuadrat ini harus bernilai positif. Jadi kalau ketemu tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka pastilah x-nya itu berada di tengah-tengah. X yang kecil ditaruh di sini, X yang besar ditaruh di sini, kayak gitu ya. Kalau ada tanda sama dengan tinggal ditambahi tanda sama dengan. Tapi kalau seandainya ketemu tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, pastilah nilai X-nya itu dipisahkan oleh tanda atau. Yang kecil ditaruh di sini, X yang besar ditaruh di sini. Siapa yang kecil? Misalnya A, yang besar misalnya B. Tapi syaratnya ini harus koefisien atau di depan x kuadrat itu harus bernilai positif. Kalau depan x kuadrat nilainya negatif gimana? Berarti kebalikannya, atau supaya jangan repot kalikan aja dengan min supaya dia berubah jadi plus, nggak susah kita memfaktorkan. Oke, maka kalau di sini didapatkan HP-nya karena tandanya di sini kurang dari, maka X-nya itu pasti berada di tengah-tengah ya. Yang kecil taruh sini, yang besar taruh sini. Siapa yang kecil? 5/2 sama min 1, berarti yang kecil di sini min 1, yang besar di sini berarti 5/2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nilai X yang memenuhi 2 pangkat X kuadrat min 3X min 4 kurang dari 1 ya. Karena di sini ada 2 pangkat, berarti 1 ini juga harus dibuat dalam bentuk 2 pangkat. Masih ingat? Berarti berapapun, misalnya ketemu di sini A pangkat 0, berapapun pangkat 0 hasilnya pasti 1 ya. Jadi sifat eksponen berapapun yang dipangkat ke 0 hasilnya 1. Maka penyelesaiannya 2 pangkat X kuadrat dikurang 3X dikurang dengan 4 kurang dari 1 itu, karena di sini 2 pangkat maka 1 harus dibuat 2 pangkat 0 ya. Tujuannya X yang di kiri dan di kanan bisa dicoret, tinggallah X kuadrat min 3X min 4 jadi kurang dari 0. Oke, tinggal difaktorkan. Berapa ini faktornya? X kuadrat berarti perkalian X dan X4, 1 kali 4 supaya dapat min 3, berarti ini min, ini jadi plus ya. Berarti X plus 1 dianggap sama dengan 0, maka dapatlah X yang pertama itu sama dengan min 1.
atau X min 4 sama dengan 0, maka dapatlah X yang kedua itu sama dengan 4. Karena tandanya di sini kurang dari, sekali lagi kalau tandanya di sini kurang dari, syaratnya depan X kuadrat ini bernilai positif, maka X itu pasti berada di tengah-tengah ya, karena di sini kurang ada tanda sama dengan, kita buat aja sama dengannya, tinggal ditambah. X yang kecil tak letakkan di kiri, X yang besar letakkan di kanan. Siapa yang kecil antara dua buah ini? Yang kecil berarti min 1 ya, karena kecilnya min 1 daripada 4. Yang besarnya berarti 4. Oke, inilah penyelesaiannya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, jadi soal nomor 5 ini soal pertidaksamaan eksponen, tapi dia mengacu kepada bentuk kuadrat kayak gitu ya. Jadi di sini ada jika 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat X min 5 kurang dari 12, kita disuruh mencari penyelesaian. Dalam hal ini disuruh mencari nilai dari X. Oke, kita ingatkan kembali sifat eksponen. Kalau seandainya sifat eksponen kemarin ada, kalau seandainya 1 per A pangkat N, kalau dinaikkan ke atas dia berubah jadi A pangkat min N. Udah kan sifat yang kemarin, berarti 2 pangkat X ditambah, nah ini kan pangkatnya negatif, berarti kalau dinaikkan ke atas 2 pangkat min X min 5 ya, jadi dia berubah jadi negatif, berarti ini tambahin min 2 pangkat X plus min 5 dinaikkan ke atas jadi 2 pangkat min X min 5, jadi kurang dari 12. Oke, 2 pangkat X ditambah, ini ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya jadi dikali ya, 2 pangkat min ketemu X berarti ini jadi min X, min ketemu min 5, min ketemu min jadi plus 5, tandanya jadi kurang dari 12. 2 pangkat X ditambah, nah ini pangkat ya, sifat eksponen kalau seandainya ada A pangkat M ditambah N, ini kalau ditambah artinya dianya dikali kan, A pangkat M dikali A pangkat N, ada kan sifat yang ini ya, maka ini bisa dibuat 2 pangkat min X dikali dengan 2 pangkat 5 kurang dari 12. Nah tadi sifat eksponen lagi, kalau A pangkat min N pangkat negatif supaya jadi positif berarti ditaruh di bawah. Masih ingat kan sifat eksponen ya, berarti ini 2 pangkat X ditambah, nah ini pangkat negatif supaya jadi positif berarti diletakkan di bawah. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 32, ini langsung saya pindahkan, atau biarlah ini jangan dipindahin dulu ya. Nah ini supaya memudahkan perhitungan, nggak seperti ini agak ribet bentuknya, maka kita pakai permisalan aja di sini. Misalkan P sama dengan 2 pangkat X, berarti setiap yang 2 pangkat X kita misalkan dengan P, maka persamaannya berubah jadi 2 pangkat X, 2 pangkat X tadi dimisalkan dengan P ditambah 1 per, ini langsung dikalikan aja ya, 32 dikali 1 berarti 32 ya, 32 per, nah ini 32 dikalikan 1, 32 per 2 pangkat X, 2 pangkat X tadi dimisalkan dengan P kurang dari 12, 12 ini langsung dipindahkan ke kanan supaya jadi 0, ruas langsung dipindahkan ke kiri supaya jadi 0 ruas kanan ya, berarti min 12 jadi kurang dari 0. Nah sekarang supaya per P ini hilang, bentuk per P ini hilang, maka semua ruas ini kita kalikan semua dengan P ya, supaya per P ini hilang. Berarti P dikali P dia jadi P kuadrat ditambah 32 per P dikali P, jadi habis ya, 32 per P dikali P, habis kan P sama P nya ya, jadi tinggal 32 min 12 dikali P berarti 12P, tandanya kurang dari 0, tinggal disusun aja, berarti P kuadrat min 12P ditambah 32 tandanya kurang dari 0. Oke, langsung kita faktorkan karena terbentuk bentuk kuadrat. P kuadrat perkalian P dan P, 32. Berapa 32 itu? Yang hasilnya 12 berarti 8 dikali 4 ya, supaya dapat min 12 berarti ini min
berarti dapatlah P min 8 anggap sama dengan 0, maka P sama dengan 8. Atau P min 4 dianggap sama dengan 0, berarti P itu sama dengan 4. Prosesnya sama kayak tadi, kita pulangkan lagi. Jadi bukan ini dengan ini hasilnya, tapi kita kembalikan lagi. P tadi dimisalkan dengan 2 pangkat X. Jadi jangan lupa kalau kita permisalan, kan yang di sini yang ditanya penyelesaiannya dalam bentuk X. Di sini belum dapat X tapi P, jadi kita pulangkan kembali. P tadi kan 2 pangkat X ya. P tadi 2 pangkat X, maka ditulis di sini 2 pangkat X sama dengan 8. 8 itu berarti 2 pangkat 3, maka 2 yang di kiri dan di kanan bisa dicoret, maka dapatlah X yang pertama itu akan sama dengan 3 nilainya. Tahu 2 pangkat X sama dengan 4 itu bisa dibuat 2 pangkat 2. 2 kiri dan di kanan bisa dicoret, maka dapatlah X yang kedua itu sama dengan 2. Karena tandanya di sini kurang dari, ingat tadi kalau kurang dari jadi gimana HP-nya? Tulis ini aja ya. Kalau kurang dari pasti X-nya diletakkan di tengah. Yang kecil diletakkan ke kiri, X yang besar diletakkan ke kanan. Antara 3 dan 2 mana yang kecil? Berarti 2 yang lebih kecil, 3 yang lebih besar. Nah, inilah penyelesaiannya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Nah, ini soal nomor 6 katanya batas nilai X yang memenuhi. Nah, berarti ini sama kayak soal nomor 5 tadi, mengacu kepada pertidaksamaan bentuk kuadrat. Jadi proses pengerjaannya itu hampir sama kayak persamaan eksponen yang bentuk kuadrat tadi ya. Jadi kita pakai yang namanya permisalan di sini. Oke, kita bisa jawab. Di sini ada 9 pangkat X, 3 pangkat X. Jadi bentuk pangkatnya ada 2. Tapi ada hubungan kan? 9 itu bisa dibuat berapa? 3 pangkat 2. Jadi kalau kita jawab 3 dikali 9 itu bisa dibuat 3 pangkat 2. Dipangkatkan lagi dengan X dikurang 10 dikali 3 pangkat X ditambah dengan 3, tandanya kurang dari 0. Oke, di sini oke ya, karena tandanya lebih dari. Nah, sekarang di sini berarti ini bisa dibuat 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan X, sama kayak persamaan kemarin. Ini kan hasilnya 3 pangkat 2X ya. Supaya sama dengan yang pangkat ini, jadi bentuk pangkatnya cuma 1, 3 pangkat 2X ini bisalah dibuat 3 pangkat X dipangkatkan lagi dengan 2. Kan sama, 2 dikali X 2X sama juga dengan X dikali 2 juga 2X, supaya pangkatnya sama dengan yang di sini. Jadi bentuk eksponennya cuma 1, 3 pangkat X kayak gitu. Jadi ini kita ubah dulu, berarti 3 dikali 3 pangkat 2X berarti bisa dibuat 3 pangkat X itu dipangkatkan lagi dengan 2 supaya sama dengan ini ya. Dikurang dengan 10 dikali dengan 3 pangkat X ditambah 3, tandanya kurang dari 0. Oke, sudah sampai sini. Supaya terlihat lebih sederhana, maka kita pakai permisalan. Misalkan P sama dengan 3 pangkat X ya. Berarti persamaannya jadi 3P kuadrat dikurang 10P ditambah 3, jadi kurang dari 0. Karena di sini ada 3, maka 3 ini ditarik ke belakang ya. Berarti hasilnya P kuadrat min 10P ditambah 3 kali 3 berarti 9, kurang dari 0. Oke, tinggal difaktorkan. Berarti P kuadrat itu perkalian antara P dan P. 9 berapa? 1 kali 9 nya supaya dapat 10, berarti min. Oke, dapatlah di sini P min 1 dianggap sama dengan 0, berarti dapatlah P sama dengan 1. Atau P min 9 dianggap sama dengan 0, maka dapatlah P sama dengan 9. Sekarang kita kembalikan P tadi dimisalkan dengan 3 pangkat X ya. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1. 1 itu berarti 3 pangkat
0, karena berapapun pangkat 0 hasilnya 1 ya. 3 kiri dan di kanan bisa dicoret, maka dapatlah X yang pertama itu nilainya sama dengan 0. Atau P tadi 3 pangkat X sama dengan 9. 9 itu berarti bisa dibuat 3 pangkat 2 ya. 3 kiri dan di kanan bisa dicoret, maka dapatlah X yang kedua itu nilainya akan sama dengan 2 ya. Karena tandanya di sini kurang dari, maka penyelesaiannya gimana? Letakkan X yang di tengah, yang kecil letakkan di kiri, yang besar letakkan di kanan. Antara 0 dan 2 siapa yang kecil? Berarti yang kecilnya itu 0, yang besarnya itu 2. Oke, ini penyelesaiannya ya. Kalau tandanya lebih dari gimana? Kalau seandainya dapatlah X1 itu sama dengan 0 atau X2 itu nilainya sama dengan 2, tapi tandanya di sini bukan kurang dari, misalnya tandanya di sini lebih dari 0. Gimana? Kalau lebih dari berarti dia pakai atau. Yang kecil diletakkan di kiri, selalu yang besar diletakkan ke kanan. Siapa yang kecil antara dua buah ini? Berarti yang kecilnya itu 0, yang besarnya itu 2. Nah, ini kalau seandainya tandanya di sini lebih dari, kayak gitu ya. Oke. Lanjut ke soal terakhir. Nah, ini soal terakhir. Jika kurva Y sama dengan 2x kuadrat min x terletak di bawah. Jadi ada di bawah garis Y sama dengan 6x, yang menjadi pertanyaan tentukan nilai x. Oke, kita coba jawab. Nah, jadi di sini ada kurva. Kurva ini terletak di bawah garis. Jadi apa yang terjadi? Kalau seandainya kurva terletak di bawah garis, maka si kurva ini pasti kurang dari si garis. Tapi kalau kurva ini terletak di atas garis, berarti si kurva ini lebih besar daripada si garis. Karena ini terletak di bawah garis, maka 2 pangkat x kuadrat min x kurang dari 64. Tapi kalau letaknya itu di atas garis, berarti 2 pangkat x kuadrat min x jadi lebih dari 64 seandainya di atas. Tapi soalnya ini kan di bawah. Karena soalnya di bawah berarti tandanya tuh kurang dari. Oke. Karena di kiri ada 2 pangkat, di kanan harus juga dibuat dalam bentuk 2 pangkat. Berarti 2 pangkat x kuadrat min x kurang dari 64. 64 berarti sama aja 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 6 ya. Karena 2 di kiri dan 2 di kanan itu bisa dicoret. Tinggallah x kuadrat min x jadi kurang dari 6. Pindahkan. Berarti x kuadrat min x plus 6 pindah jadi min 6, tandanya kurang dari 0. Tinggal difaktorkan. X kuadrat perkalian antara x dan x. 6 itu perkalian 3 dikali 2 ya, supaya dapat min 1, berarti ini min, ini jadi plus. Dapatlah di sini x min 3 dianggap sama dengan 0, berarti x sama dengan 3, ini x yang pertama. Atau x plus 2 dianggap sama dengan 0, maka x yang kedua itu akan sama dengan min 2. Karena tandanya di sini kurang dari, tadi apa kalau kurang dari pasti x-nya itu di tengah-tengah ya. Yang kecil diletakkan di sini, yang besar diletakkan sini. Siapa yang kecil antara dua buah ini? Yang kecilnya min 2, yang besarnya berarti 3. Sekali lagi ini karena tandanya kurang dari. Kalau tandanya lebih dari berarti dia pakai atau. Oke, berarti jawabannya tuh ini ya, x itu berada antara min 2 sampai 3. Oke, cukup sekian pembahasan tentang eksponen. Jadi pembahasan bab tentang eksponen ini udah selesai ya. Jadi dari bentuk semua bentuk persamaan dan pertidaksamaannya udah selesai. Berarti pertemuan selanjutnya kita bisa bahas yang namanya logaritma. Jadi kita bisa bahas logaritma. Silakan kuis di Quizizz. Ada 5 soal. Jangan lupa pakai nama sesuai dengan absensi. Tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam kondisi yang daring dan memprihatinkan ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.